sering merujuk pada makna masjid yang berukuran lebih besar. Ya, ukurannya biasanya lebih besar dari masjid-masjid yang ada di sekitarnya. Atau Masjidul Jami adalah masjid yang disepakati untuk diselenggarakan sholat Jumat di sebuah wilayah tersebut. Nah, ini umumnya yang disebut sebagai Masjidul Jami. Ya. Jadi karena itu umumnya orang dulu menyelenggarakan sholat Jumat itu di masjid yang besar, ya, supaya kemudian orang-orang terlihat show of force, ya, orang-orang berjalan ramai, gitu ya, sehingga itu merupakan syiar itu sendiri, yaitu sebenarnya tujuan utama dasarnya, gitu. Baik, kalau kita perhatikan masjid pertama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah masjid yang kemudian mewah, gitu ya. Dan masjid itu substansi dasarnya tidak harus mewah. Di masjid itu yang penting adalah dia makmur. Dan masjid yang pertama setelah Masjid Kuba adalah Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini kira-kira direkonstruksi bentuknya seperti ini. Ya, jadi betul-betul sederhana. Ya, kita lihat ya satu tempat terbuka ya, dan di sisi kanannya ini terlihat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para istri-istrinya, ya, dan begitu sederhana ya. Tetapi dari sini kemudian masjid telah melahirkan begitu banyak generasi, termasuk generasi yang pertama dalam dunia pendidikan, ya, generasi yang melahirkan adab pertama kali, ya, saya kira itu adalah min ahli suffah, yaitu orang-orang yang mereka sering atau tinggal mungkin di sekitar masjid ini, ya, yang kemudian dia berada di masjid dengan tujuan untuk dapat lebih dekat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengalahkan semua keinginan-keinginan duniawinya, karena mereka juga baru masuk Islam, untuk mengambil ilmu seluas-luasnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara murid-murid pertama Ahlus Suffah itu, selain Abu Dzar Al-Ghifari, ada juga Abu Hurairah. Yang terkenal itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga bahkan dia disebut bapak kucing, ya, karena memang beliau senang ya dengan kucing, ya, senang dengan kucing. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa generasi beradab itu lahir dari satu proses pendidikan. Nah, proses pendidikan itu sebenarnya tidak bergantung, atau yang paling prioritas itu bukanlah gedung yang mewah. Tetapi yang paling prioritas itu adalah gurunya. Dan Ahlus Suffah itu gurunya langsung adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Abu Hurairah, setiap pagi ketika orang-orang berangkat ke pasar untuk berdagang, mengejar kekayaan, Abu Hurairah yang baru masuk Islam belakangan ini kemudian lebih memilih untuk tinggal di masjid ini, mengambil ilmu dari orang-orang terbaik yang ada di masjid ini, dan wabil khusus Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melihat bagaimana sosok yang meriwayatkan hadis terbanyak itu adalah Abu Hurairah. 5.439 hadis kurang lebih itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini adalah keberkahan, ya. Nah, jadi yang disebut sebagai masjid adalah ternyata bukan sekedar pusat ibadah, tetapi juga dia adalah pusat pusat pendidikan, gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat terkait tentang masjid, misalkan ketika dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-31, ketika Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya baniya, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang indah ketika engkau masuk ke masjid. Ya. Ini menunjukkan bagaimana adab ketika berada di masjid itu adalah menggunakan pakaian yang terbaik.
Tetapi bagi seorang pedagang muslim, ayat ini juga harusnya memberikan pelajaran bahwa eh, bahwa kalau Allah memerintahkan kita menggunakan pakaian yang terbaik, maka hendaknya kita memproduksi pakaian terbaik itu. Kitalah jadi produsennya, kita pula jadi penjualnya, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita masuk ke masjid menggunakan pakaian terbaik, tapi produsennya non-muslim, yang kaya non-muslim. Itu juga satu pelajaran yang harus diambil dari ayat ini. Jangan sampai kita naik haji, saya ulangin, jangan sampai kita umroh, tapi yang kaya travel non-muslim. Ya, travel umroh itu banyak dikuasai juga oleh non-muslim. Jangan sampai kita makan kurma, dagang kurma, tetapi yang paling kaya ternyata adalah non-muslim. Nah, ini yang juga penting untuk disampaikan. Karena itu adab kaum muslimin dalam hal ini ternyata dari masjid sudah mendorong untuk sinergi ekonomi. Karena kalau kita sendiri-sendiri berdagang, tentu diskonnya kecil, ya. Tapi kalau beramai-ramai, diskonnya besar, ya. Maka kemudian ketika kita berbicara masjid juga, dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-18, Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi kalau orang-orang itu beriman, maka dia faham konsekuensi beriman. Nah, konsekuensi beriman itu mendorong dia untuk memakmurkan masjid Allah. Ya, selain tentu saja dia mengerjakan pekerjaan yang paling dasar, yaitu mengerjakan sholat, dia juga mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut pada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya konsekuensi iman. Dan ketika dia memakmurkan masjid berarti dia sedang mensyiarkan agama Allah. Dan Allah katakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan agama Allah itu, maka itu sebenarnya datang dari ketakwaan kolbunya, gitu. Ya, di antara ketakwaan kolbunya. Kemudian setelah ayat 18 kita lompat ke ayat 107, ya. Di ayat ke-107 ini, ya, yang juga nanti terkait dengan ayat 108, kita diingatkan bahwa ada orang-orang yang bangun masjid itu sebenarnya bukan untuk Allah. Nah, ini yang berbahaya. Bagaimana orang membangun masjid ternyata bukan untuk Allah, ya. Tapi dia membangun masjid untuk apa? Untuk hal-hal yang sifatnya kompetisi, ya. Bagaimana kemudian atau membuat orang lebih tertarik kepada masjid mereka. Nah, ini cerita yang terkait tentang 12 orang, ya, 12 orang munafik, ya. Ada Khaddam bin Khalid, Sa'labah bin Hatib, Ma'tab bin Qushair, Abu Habibah bin Az'ar, dan lain-lain. Ya, dan orang-orang itu disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, walladzina takhazu masjidan dirara, ya. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah orang-orang mukmin. Ya. Jadi mereka membangun masjid itu sengaja untuk memecah belah umat ini, sehingga persatuan mereka lemah. Mereka saling berbangga-bangga dan lupa dengan substansi daripada masjid itu sendiri untuk melahirkan adab, ya, dan untuk menjadi pusat peradaban. Baik, dan karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya, la takum fihi abada. Jangan pernah engkau sholat di masjid seperti itu selama-lamanya. Ya, karena la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang sejak awal niatnya dasarnya adalah takwa, ya, dan masjid yang pertama kali dibangun di atas dasar takwa itu siapa? Masjid Kuba, ya. Jadi Nabi ketika berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, di pertengahan jalan Nabi masih sempat mendirikan masjid, ya. Kemudian setelah itu Nabi melaksanakan sholat Jumat di satu lembah, sampai kemudian di kota Madinah disambut. Yang pertama kali yang difikir oleh Nabi bukan tempat tinggalnya, bukan di mana dia akan bangun rumahnya, tetapi dia pikirkan pertama kali adalah masjid. Ya,
Ya, karena dari masjid itu dia pusat persatuan, dia pusat energi, tapi juga dia adalah pilar utama peradaban. Ya, ini pentingnya masjid itu. Jadi kita memandang masjid dengan cara pandang Nabi yang memandang masjid secara holistik, bukan sekedar tempat sholat. Ya, seandainya masjid itu hanya tempat sholat, maka tidak ada aktivitas lain, ya, yang nanti saya akan jelaskan apa saja aktivitas-aktivitas yang ada di sana. Karena itu kemudian masjid itu ya betul-betul harus dijaga, ya betul-betul harus dijaga. Bahkan untuk menjaga energi kita, kata Nabi SAW, la tusaddur rihal illa li salasah. Jangan engkau bersusah-susah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri sebelum engkau bersusah payah untuk ketiga tempat ini dulu, yaitu ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ya, dan Masjid Nabawi. Ini 3 masjid yang akan memberikan inspirasi, motivasi kepada kita. Ya. Nah, menarik juga kalau kita lihat Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 36-37. Ya. Yang secara ringkas, ya, kalau kita lihat nanti dari ayat ke-35-nya, ya. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fiha zujajah, bahwa Allah cahayanya menerangi langit dan bumi, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu diambilnya dari mana? Nah, ayat ke-36-nya menjelaskan fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya, cahaya Allah itu diambil dari masjid. Ya. Dan di masjid dia melakukan tasbih kepada Allah dan kemudian memuliakannya, dan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan baik pagi maupun malam, maka disitulah orang itu memakmurkan masjidnya Allah. Siapa yang diwajibkan untuk mengambil cahaya dari rumah Allah itu? Dialah laki-laki. Ya, agar kelak dia ketika dia pulang ke rumahnya, maka dia akan bisa membagi cahaya masjid itu ke seisi rumah, sehingga rumah akan berada dalam terangnya cahaya masjid. Maka dari masjid ternyata terpaut dengan rumah. Itulah kenapa ayat ke-37 itu diawali dengan kalimat, yaitu rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Ayat ini bicara tentang bahwa tugas laki-laki itu adalah memberi nafkah. Dan karena itu dia hendaknya berdagang, berjual beli. Ya, tijaratu wala bai'un. Ya, perdagangan dan jual beli. Tetapi orang yang berdagang dan berjual beli rentan menjadi al-mutaffifin, rentan menyuap, rentan untuk melakukan tipu daya, rentan mengambil keuntungan dengan cara zalim, kecuali sebelum dia mengambil atau mengejar kekayaan itu, dia ambil inspirasi dan motivasinya dari masjid. Jadi ayat ini bukan mengatakan engkau tinggalkan perniagaan, engkau tinggalkan jual beli. Tetapi jangan sampai perniagaan dan jual beli itu melalaikan seorang laki-laki dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau hadir untuk menjadi pemimpin, dan pemimpin itu butuh kekuatan dan kemandirian ekonomi salah satunya. Tapi semuanya agar berkah, ambillah cahayanya dulu dari masjid. Dan ketika engkau telah mendapatkan apa yang engkau impikan dari kekayaan itu, tetap jaga hubunganmu dengan Allah. Keluarkan zakatnya. Dan selalu jaga jiwa ini untuk takut mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, wabil khusus dalam masalah harta. Maka perbincangan Quran surat An-Nur ayat 37 ini, atau diawali dari ayat 35 tadi saya sampaikan, sangat berkorelasi positif dengan posisi masjid. Masjid itu harus menjadi pusat energi. Kita yang butuh masjid, karena dari masjidlah muncul cahaya ya kepada kita semua.
Baik, berikutnya dalam Quran surat Al-Jin, surat ke-72 ayat ke-18. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa masjid itu adalah milik Allah. Ya. Allah katakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwa masjid itu adalah milik Allah. Ya. Dan janganlah engkau menyembah seorang pun di dalamnya, ya, di samping Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah. Dan bahwa masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u, maka jangan engkau mengajak ma'allahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan pernah menyembah apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa ketika kita membangun masjid, masjid itu hendaknya dibangun di atas wakaf. Karena wakaf itu milik Allah. Ya, meskipun mungkin wakaf itu hanya baru diverbalkan, belum dicatat di Badan Wakaf Indonesia. Ya, hari ini telah keluar keputusan Presiden terkait anggota Badan Wakaf Indonesia yang baru, ya, yang baru. Maka kalaupun dia tidak dicatatkan di Badan Wakaf, maka masjid itu harus tetap diselamatkan dari upaya-upaya keburukan manusia yang lapar perutnya, sehingga banyak sekali di dunia ini harta wakaf kemudian diubah menjadi sertifikat hak milik. Ini adalah dosa besar karena kita telah mengambil apa yang Allah miliki menjadi milik manusia. Dan ayat ini menjelaskan bahwa masjid itu adalah kepunyaan Allah dan dia juga harus dibangun di atas tanah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak seperti itu, sebenarnya dia tidak disebut dengan masjid. Ya. Baik, Nabi SAW mendorong manusia ini untuk membangun masjid. Kata Nabi, man bana masjidan lillahi, ya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun masjid itu kecil, ya, selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, tetap kalau betul-betul kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lihat kecilnya. Ya, jangan pernah lihat kecilnya. Allah akan bangunkan baginya rumah di surganya nanti. Ya, rumah di surganya nanti. Nah, kemudian bahwa Nabi SAW mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah aswaq, ya, as-suq, yaitu pasar. Ya. Jadi pasar itu adalah tempat yang paling dimurkai Allah, banyak syaitannya. Tapi tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Karena itu jangan biarkan anak-anak kita lebih suka di pasar daripada di masjid. Jadi anak-anak ini memang, ya, harus didekatkan dengan masjid. Memang anak-anak itu fitrahnya, ya, dia senang melihat masjid yang besar, ya, apalagi kalau masjid Taman Laguna besar, maka masjid itu maka anak-anak pun senang berlari-lari di sana. Itu fitrah. Nah, tugas kita untuk mendidik mereka karena mereka sudah dekat dengan masjid agar tidak bertambah jauh. Bagaimana agar dia tetap dekat dengan masjid tapi kemudian terbangun adabnya. Nah, disinilah butuh pendidikan. Dan pendidikan itu adalah seni untuk mendidik jiwa manusia. Di situ ada kesabaran, di situ ada kreativitas, dan di situ ada kebersamaan dan keberjamaah. Tapi tetap jangan sampai kita membuat anak-anak kemudian menjadi memiliki traumatik, ya, dengan masjid. Ya, karena itu akan menjadi pengalaman buruk sehingga dia tidak lagi dekat ke masjid. Kita memiliki satu tantangan besar di Indonesia ini karena hingga 40 tahun ke depan
akan terjadi bonus demografi yang luar biasa di negeri ini, di mana begitu banyak anak-anak muda dan usia produktif. Tetapi tantangannya adalah mereka tidak dekat dengan masjid. Maka masjid harus dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin, sehingga mereka dekat. Nah, yang sudah dekat, maka buat mereka kemudian menjadi semakin nyaman. Tetapi di sisi yang lain juga kita membiasakan adab-adab yang baik dengan cara-cara yang baik, sehingga mereka tidak lupa bahwa di masjid bukan tempat berlari-lari, tapi disinilah mereka tempat mengambil ilmu, disinilah mereka harus menghormati, disinilah mereka harus khidmah, menjaga dan merawatnya. Ya, dan ini membutuhkan pendidikan dan kebersamaan kita semuanya, gitu ya. Karena kalau ini tidak kita lakukan, maka anak-anak akan berangkat ke pasar-pasar. Mereka akan lebih senang nongkrong di jalan-jalan. Ya, mungkin masjid kita terkesan khusyuk dan nyaman. Tetapi sejatinya kita harus bersedih karena tidak ada lagi generasi muda yang ada di masjid. Ya, itu kira-kira sama persis kalau kita ada di rumah sekarang banyak anak-anak kecil. Itu ramai berantakan rumah itu. Ya, tetapi kalau rumah itu sepi, itu pertanda anak-anak sudah nggak ada lagi di rumah semuanya. Memang kita nyaman, tapi kita merasa sepi. Nah, karena itu kemudian bagaimana kreativitas kita untuk menciptakan generasi muda yang siap untuk melanjutkan tongkat estafet, maka ini adalah penting. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa la taqumus sa'ah, tidak akan datang kiamat, ya, hatta yatabahan nasu fil masajid, hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Ya, jadi ketika masa itu datang, lihat cirinya, di mana orang membangun masjid bukan untuk tujuan education, pendidikan, bukan untuk tujuan service, pelayanan, tapi dia sekedar membangun sebesar-besarnya hanya untuk berbangga-banggaan. Padahal masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah masjid yang mewah, ya, dan Nabi dalam sejarah hidupnya pun tidak memprioritaskan untuk memperbagus masjidnya, tapi Nabi lebih fokus pada kualitas isinya. Tentu saja ini bukan berarti kita tidak memperhatikan keindahan masjid, karena kemudian sejarah pun mencatat bagaimana mampu memadukan antara art, ya, seni tentang masjid dan juga konten daripada masjid itu sendiri. Dia harus menjadi satu kesatuan, perpaduan antara art dan konten, ya, sehingga dia melahirkan satu satu perpaduan, ya. Baik, bagaimana kemudian peran Masjid Nabawi di masa dahulu? Masjid Nabawi ada 9, ya, fungsi dasar paling awal. Pertama, dia tempat pelaksanaan peribadatan. Kedua, dia tempat pertemuan. Ketiga, tempat bermusyawarah. Keempat, tempat perlindungan. Kelima, tempat kegiatan sosial. Keenam, tempat pengobatan orang sakit. 7, tempat latihan dan mengatur siasat perang. 8, tempat penerangan dan madrasah ilmu. 9, tempat berdakwah. Tentu saja dapat difahami memang ini bangunan pertama yang dapat menyatukan kaum muslimin. Ya, itu sebenarnya. Ya, kalau kita lihat kenapa tempat pengobatan orang sakit ada di masjid? Ya, karena belum ada rumah sakit. Tapi juga kita melihat ternyata masjid difungsikan untuk ke arah sana. Nah, kalaupun kemudian nanti terbangun masjid, ya, terbangun rumah sakit pada di masa kekhalifahan Abbasiyah misalkan, maka masjid itu pun dibangun berbasis wakaf. Ada bimaristan istilah rumah sakit awal dulu, ya. Masjid-masjid bimaristan itu rumah sakit yang juga mendidik dokter-dokter yang juga masih satu kapling dengan masjid, gitu. Jadi tetap ruhnya masjid, tetapi kemudian ada masjid-masjid khusus yang didedikasikan untuk melahirkan generasi-generasi di bidang tenaga kesehatan, ya. Dan masjid itu dibangun dengan wakaf. Jadi orang berobat di sana itu gratis, ya. Dan sekarang beberapa rumah sakit mewah di Pakistan sudah mengembangkan konsep ini, ya, termasuk Perdana Menteri karena ibunya juga wafat karena penyakit tersebut, dia dedikasikan
apa namanya, rumah sakit tadi, ya berbasis wakaf misalkan, gitu ya. Nah, masjid tempat pertemuan, tempat musyawarah. Jadi kalau Pak RT, Pak RW, mereka rapat di masjid, tentu tidak ada ide-ide untuk menyelenggarakan yang aneh-aneh dalam perayaan 17 Agustusan dan seterusnya. Ya, sehingga kemudian yang terbentik dalam benak mereka adalah program-program yang menyejukkan, program-program yang semakin menguatkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama Pancasila, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baik, ini adalah peran Masjid Nabawi di masa-masa awal, ya, sehingga kemudian betul-betul masjid itu memiliki fungsi yang banyak. Ya. Kalau kita lihat masjid-masjid di masa awal, ya, masjid-masjid di masa awal, ada beberapa masjid-masjid terbaik yang bisa kita ambil ya sebagai contoh. Ya, ada di 3 tempat, misalkan di Syam, Mesir, di Maghrib. Di Syam ini ada komplek Masjidil Aqsa. Kemudian ada Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus. Ya. Di Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus ini masjid jami yang dicontoh nih nanti oleh beberapa masjid ya, seperti masjid di Bursa, masjid di Andalusia, masjid Al-Azhar. Ya. 3 masjid ini itu merujuk pada Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus yang memang masjidnya dibangun dengan banyak, dengan luas apa istilahnya, ruang terbukanya luas ya. Ya, dan konsep itu diikuti ya. Kemudian di Mesir ada Masjid Jami Al-Azhar tadi dibangun oleh Jauhar As-Siqili di Kairo. Ada Masjid Jami Tulun di Al-Qatta'i. Ya, ada Masjid Jami Amr bin As ya. Jadi Masjid Jami Amr bin As ini masjid yang dibangun oleh sahabat Nabi ini. Dan untuk menentukan arah kiblat itu Amr bin As sampai mengundang 80 orang. Ya, 80 orang sahabat Nabi untuk menyepakati arah kiblat yang paling tepat tuh di mana gitu, ya. Nah, berikutnya kemudian Masjid Jami Tulun di Al-Qatta'i. Ini masjid yang kemudian dibangun karena masjid di Fustat itu sudah tidak lagi menampung ya. Jadi Masjid Jami Amr bin As di Fustat itu udah nggak lagi menyambung, tidak lagi menampung orang banyak, sehingga harus dibangun lagi Masjid Jami Tulun di Al-Qatta'i. Ya. Kemudian ada Masjid Al-Azhar ya. Masjid Al-Azhar. Masjid ini dibesarkan oleh atau didirikan oleh Syiah ya. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai kembali, dalam sejarah Salahuddin itu tidak membesarkan masjid ini ya, semata-mata supaya kemudian aliran Syiah itu segera berganti dengan Syafi'i. Kemudian nanti Masjid Al-Azhar itu dibesarkan lagi setelah aman, yaitu oleh Sultan Zahir Bibris, yaitu nanti ya dikembangkan dalam sejarah itu. Baik, karena itu secara umum masjid itu sejak awal punya 3 fungsi dasarnya. Pusat ibadah, ubudiyah, kemudian pusat pendidikan, ijtimaiyah, dan yang ketiga pusat sosial ekonomi, tarbiyah. Ya. Dan ini saya kira adalah syarat di antara pilar-pilar peradaban di sini. Ya, yaitu ada ubudiyah yang membangun mental generasi, ada pusat pendidikan yang membangun narasi akal pada mereka yang telah bersih jiwanya, dan pusat sosial ekonomi ya. Pusat ijtimaiyah itu terbalik ya, pendidikan tarbiyah, sosial ekonomi ijtimaiyah. Jadi fungsi masjid ini di masa Nabi itu belum ada madrasah khusus, semua berbasis masjid. Ya, kalaupun nanti dibangun di masa-masa awal Umayyah, pendidikan itu juga masih dibangun secara umum berbasis masjid. Ya, sehingga ada satu kalimat yang pernah saya dengar bahwa generasi itu berubah kualitasnya, khususnya kualitas adabnya, adalah ketika mereka dipindahkan dari bangunan masjid ke ruang-ruang kelas menurut statement ini, gitu ya. Tentu saja ada benarnya kalau ruang kelas itu memang tidak didesain menyatu dengan masjid. Ya, artinya memang
masjid di satu titik, ya, dia di titik yang lain. Sehingga memang orang datang ke sekolah memang murni hanya untuk sekolah, tidak ada kaitan energi dengan masjid. Maka kalau itu yang terjadi, sangat mungkin kemudian seseorang itu keluar daripada ruh masjid itu sendiri, dan itu tentu sangat berbahaya, ya. Baik, kalau kita lihat bagaimana pola pendidikan sehingga lahir generasi-generasi yang melahirkan peradaban di awal. Kita lihat dulu pertama kali Masjidil Haram, ya. Kita lihat Masjidil Haram. Bagaimana kemudian dilakukan penugasan kepada Muaz bin Jabal untuk pengajaran masjid, untuk pengajaran Islam setelah Fatu Mekah. Nah, disinilah kemudian muncul halakoh-halakoh yang murabbinya, ya, yang muadibnya adalah Abdullah ibn Abbas, ya, seorang yang masih muda yang pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah pemuda ini faqih dalam agama, alim dalam mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari halaqah beliau ini lahir murid-murid yang terkenal. Ada Mujahid bin Jabir. Mujahid ini tabi'in awal, ya. Dari Mujahid lah sebagian ulama tuh mengetahui secara yakin bahwa misalkan surat-surat Makkiyah itu ada 26. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Bara'ah, Ar-Ra'd, An-Nahl, seterusnya. Itu dari Mujahid bin Jabir. Kemudian ada Atha bin Abi Rabah, ada Tawus ibn Kaisan, ada Sa'id bin Jubair, ada Ikrimah. Ya, Ikrimah ini yaitu orang yang sering membersamai Ibn Abbas, ya. Dan dia menjadi tabi'in yang mulia karena ilmunya. Di Ikrimah ini satu sosok contoh, kalau murid selalu dekat dengan kiainya, insya Allah murid itu akan jadi kiai. Kalau kita sering menghapuskan papan tulis kiai kita, membawakan tas kiai kita, insya Allah orang itu akan jadi kiai. Ya, sama seperti di Malaysia itu ada dokter apa namanya, dia ini sejak muda memang ikut kemanapun Syed Muhammad Naqib Al-Atas ada gitu. Dia hapus papan tulis dan seterusnya gitu ya. Sehingga kemudian dia menjadi dokter yang paling fasih menarasikan pemikiran-pemikiran Al-Atas. Nah, itu kira-kira Ikrimah itu seperti itu. Kemudian ada Abdul Malik bin Juraij, ya. Ini adalah penyusun hadis pertama dari tabi'in. Dan ini semuanya adalah contoh generasi-generasi yang lahir dari halaqah Abdullah ibn Abbas. Jadi yang disebut pendidikan itu sejatinya adalah gurunya dulu yang penting. Ya, dan pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang terkorelasi ke masjid. Ya, jadi jangan melihat pendidikan itu kualitasnya dari bangunannya, tidak. Ya, di India itu tidak, saya kira tidak, jarang sekali melihat kampus yang bagus ya di India. Tapi orang-orangnya, anak-anaknya, ya secara mental dan seterusnya, di umur-umur 21, 20 dia sudah siap bertempur di mancanegara gitu ya. Jadi ya tentu juga karena dorongan jumlah orang yang memang sangat banyak ya, sehingga kompetisinya sangat kuat. Ya, tetapi quality daripada satu pendidikan itu tidak dilihat dari bangunannya, tapi dia dilihat dari apa namanya, gurunya. Nah, Abdul Malik bin Juraij misalkan, seorang penyusun hadis pertama dari tabi'in, ini punya murid nanti, yaitu Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ibn Uyainah. Bisa kita lihat bagaimana sanad keilmuan Sufyan Ats-Tsauri misalkan. Dia ambil dari Abdul Malik bin Juraij. Abdul Malik bin Juraij dari Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi transmisi ilmu itu berjalan begitu sistematik ya dari masjid. Ini juga menunjukkan bahwa untuk jadi begini, peradaban itu ya ini membutuhkan kajian khusus ya terkait apa itu peradaban, apa kosakata peradaban dan seterusnya. Mungkin waktu kita tidak cukup untuk bahas ke arah sana, tapi saya ingin menarasikan bahwa tidaklah lahir peradaban itu kecuali ditegakkan oleh orang-orang yang telah beradab. Nah, orang-orang beradab itu tidak lahir kecuali melalui pendidikan yang dibangun dengan kurikulum berbasis adab. Ini juga menunjukkan bahwa apapun proses pendidikan yang diselenggarakan oleh masjid, yang terbaik itu adalah dengan kurikulum.
pendidikan itu kan ada formal, non formal, informal. Formal melalui jalur sekolah, ya, informal melalui pendidikan keluarga, non formal melalui kursus training dan seterusnya, gitu ya. Semua model pendidikan ini, ya, membutuhkan kurikulum. Ya, contoh misalkan kita menghadirkan majelis taklim, ya, majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak, tetap, ya, jangan sampai kemudian 17 tahun ibu-ibu majelis taklim mengaji di masjid kita, dia tetap merasa seperti orang awam. Dia tidak punya ilmu. Kenapa? Karena majelis itu hanya diisi dengan zikir ansih. Ya, dia tidak ada transmisi ilmu, dia tidak ada evaluasi, dia tidak ada ujian, gitu ya. Jadi ini tetap sama. Yang namanya pendidikan itu ada kurikulum, ada evaluasi, ada monitoring, gitu ya. Khutbah Jumat misalkan. Khutbah Jumat itu di antara sarana paling akhir ya saya kira untuk mengajak orang duduk mendengarkan ilmu. Ya, meskipun di masa COVID-19 ini dibatasi semua masjid 15 menit. Orang-orang berkumpul, ya, yang tidak ke masjid, yang tidak sholat sekalipun, bahkan banyak juga yang sholat di hari Jumat itu. Maka kalau khutbah Jumat itu tanpa kurikulum, maka sayang sekali, tidak ada lagi benteng terakhir untuk melahirkan dan mengingatkan manusia agar berorientasi adat. Karena itu bagus sekali kalau para khatib itu diberikan tugas dan diingatkan untuk istiqomah dengan tugas. Karena yang namanya khatib kalau tidak ditugaskan, dia setahun itu cukup cuman punya satu tema saja. Satu tema, 52 masjid, ya itu aja diputar-putar. Ya, dan kalau kita punya kurikulum selama setahun, kita bisa lihat capaiannya. Apalagi kalau guru itu dia membuat katakan satu halaman saja sebagai oleh-oleh, ya, bagi jamaah. Berikut juga dalam kajian-kajian, ya, kajian-kajian. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas dan lain-lainnya, ini masuk pada kategori mulazamah, menyampaikan ilmu, hadis-hadis Nabi dan seterusnya. Yang memang itu tidak ada gelarnya, tetapi kualitasnya mereka selesai betul, ya. Selesai satu kitab, masuk kepada kitab berikutnya. Selesai satu kitab, masuk pada kitab berikutnya. Ketika kita kuliah, belum tentu satu kitab itu selesai. Belum tentu. Ya. Tetapi dengan metode mulazamah, meskipun dia tidak mendapatkan gelar, dia memiliki quality. Nah, quality itu yang akan dinilai oleh Allah, bukan gelarnya. Ya, kalau gelar itu mah dia bisa profesor, dan bisa seterusnya hanya karena lengkap syarat-syarat administratif, ya, dan seterusnya. Nah, dari Ibn Uyainah nanti baru lahir Imam Syafi'i. Nah, jadi dari halaqah Abdullah ibn Abbas itu nanti keluar Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i itu muridnya Ibn Uyainah. Gitu. Itu sanad keilmuannya, gitu ya kira-kira. Baik, berikutnya itu satu contoh ya, satu contoh halaqah yang ada di Masjidil Haram, ya. Kemudian Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ini karena banyak sekali sahabat, ya. Di sini tarbiyah nabawiyah itu luar biasa. Ya, langsung dilakukan dalam banyak kesempatan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Zaid bin Sabit, ya, Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibn Abbas, Muaz bin Jabal, ya. Nah, ini tarbiyah. Nah, tetapi juga kemudian ada syair, ya, syair-syair yang dikembangkan di Masjid Nabawi ini. Ya, misalkan Hasan bin Sabit Al-Ansari, orang Ansor. Bahkan Hasan ini karena dia ahli dalam syair, Hasan ini dibuatkan mimbar khusus nih, ya, mimbarnya Hasan, ya. Kemudian ada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulami. Ini dia dengan al-burdahnya, syair-syair pujian. Nah, ini terkenal ya, lahir dari Masjid Nabawi ini. Kemudian ada Masjid Basrah, ya. Di Masjid Basrah ini meskipun memang jauh, ya, jauh dari banyaknya sahabat di sini, tetapi di sana ada murid-murid, ya, seperti Hasan Al-Basri yang membangun halaqah-halaqah di sana. Ada Wasil bin Atha, ya, ada Khalil, ya, ada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini adalah penyusun kitab bahasa pertama ini. Ya, Al-Farahidi ini penulis kitab bahasa pertama ini. Kemudian ada Imam Sibawayh.
Imam Sibawai ini siapa? Ini pakar nahu pertama. Ilmu nahu itu kan ilmu yang diturunkan. Nahu sorof itu ilmu yang diturunkan dari Al-Quran. Mengamati pengulang-ulangan. Ya. Nah, Imam Sibawai ini adalah imam pakar nahu pertama nih. Kemudian ada ya Al-Hariri. Al-Hariri buat halaqah juga. Ya, tapi dia lebih dikenal sebagai ahli syair, nih, ahli prosa-prosa syair. Gitu. Nah, berikutnya tentu saja kita ketahui ada ulama yang pintar bersyair seperti Malik bin Dinar, ini terkenal sekali Malik bin Dinar, ada Muslim bin Al-Walid. Nah, ini semuanya adalah produk-produk Masjid Basrah, ya, produk-produk Masjid Basrah. Kemudian ada produk Masjid Kufah, masih di Irak juga. Nah, di antara yang dikenal yaitu ada halakohnya Abul Aswad Ad-Duwali. Ini Abul Aswad Ad-Duwali diceritakan dalam riwayat beliau ini belajar nahwu itu langsung dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, langsung dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini juga ada ahli syair seperti Kimyat bin Zaid, ada Hamad Ar-Rawiyah misalkan. Baik, berikutnya ada Masjid Al-Mansur, ya, ada Masjid Al-Mansur. Di Masjid Al-Mansur ini ada halaqah-halaqah, ya. Ada halaqah yang diisi atau dibina oleh Al-Kasai, ya, yang pakar dalam bidang bahasa, ada Al-Farra, ada Al-Ahmar, ada Ibn Sa'dan, ya. Kemudian ada ahli syair, ya, ahli syair seperti Abul Atahiyah. Ya, Abul Atahiyah ini syairnya itu dikenal menggugah jiwa. Ya, dia mengajarkan syair di Masjid Al-Mansur itu orang tertarik. Ya. Nah, kemudian juga mulai ada kitab yang ditulis. Nah, itulah diantaranya yaitu Al-Yaqut, ada Khatib Al-Baghdadi ya, yang menulis Tarikh Al-Baghdad. Ini adalah produk-produk daripada Masjid Al-Mansur. Ya. Kemudian ada Masjid Al-Umawi, Masjid Jami Al-Umawi yang besar tadi saya sampaikan di awal. Di Masjid Al-Umawi ini terdapat beberapa halaqah, kata Ibn Battuta ya. Ibn Battuta ini kan keliling-keliling dunia nih, Ibn Battuta ya. Kita bisa lihat dari Rihlah Ibn Battuta. Ya, dia katakan bahwa di Masjid Umawi ini terdapat beberapa halaqah yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Para ahli hadis membacakan kitab-kitab hadis sambil duduk di kursi yang agak tinggi. Sementara ahli qiraat membacakan Al-Quran dengan suara yang merdu pada pagi dan sore hari. Gitu ya. Nah, ini penjelasan dari siapa tadi? Ibn Battuta. Ya. Baik, kemudian kita lihat ada Masjid Al-Fustat di Mesir tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, Masjid Al-Fustat di Mesir ini, ya, ini ada 47 halaqah setiap harinya. Ya, sampai diceritakan itu 5.000 orang duduk setiap hari. Mau malam, mau siang, ramai. Di masjid yang makmur itu masjid yang 24 jam hidup. Ya, ada kajian aja, macam-macam kajian. Ya, guru-guru banyak. Nah, ini sampai ada 47 halaqah setiap hari. Termasuk halaqah Abdullah bin Amr bin As, ya, putranya sahabat, ya, putranya penakluk Mesir, itu di sini. Dan Abdullah ini menulis di masjid ini kitab As-Sadiqah, Aqdiyatul Rasul, Asyratus Sa'ah. Ini karya anak sahabatnya di sini. Ya, kemudian ada Zawiyahnya Asy-Syafi'i. Ya, Zawiyah Asy-Syafi'i. Zawiyah ini adalah semacam sayyidah gitu ya. Dan yang menarik di Masjid Al-Fustat ini meskipun banyak guru, para guru itu mengajar ya tanpa dibayar di sana. Tetapi negara juga menggaji ulama-ulama ahli fikih gitu ya di sini. Jadi dukungan politik itu luar biasa. Kemudian ada Majelis Muhammad bin Jarir At-Tabari. Nah, Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari ada di sini. Ada Abdullah bin Wahab, Ibn Luhai Al-Misri, Ibn Abdul Hakim, ada Ismail bin Ilyas Al-Kufi. Ya, ini Ismail bin Ilyas Al-Kufi ini adalah sosok yang pertama kali mempopulerkan mazhab Hanafi di Mesir. Ya, termasuk Al-Laits bin Sa'ad dengan nasihat-nasihatnya yang terkenal. Ya. Nah, berikutnya tentu ada Masjid Al-Azhar ya. Masjid Al-Azhar kata Ibn Khaldun ya. Kata Ibn Khaldun penulis Muqaddimah yang terkenal, bapak sosiologi ini. Para penuntut ilmu, kata Ibn Khaldun, datang melimpah ruah kepada saya untuk menimba ilmu dengan membawa sedikit bekal.
Namun saya tidak keberatan. Saya pun mengajar mereka di Masjid Jami Al-Azhar. Jadi Ibn Khaldun itu mengajar di Masjid Jami Al-Azhar, ya. Mengajar di Masjid Jami Al-Azhar, ya. Baik, berikutnya ya, ada tokoh-tokoh banyak di Masjid Al-Azhar itu. Ada Al-Imam As-Suyuti, Al-Maqrizi, Al-Qalqasyandi, Al-Muqri, ya, Al-Muqri, ya. Al-Muqri ini ada karyanya, itu Adabul Muqri. Kemudian Ibn Hajar, Ibn Tahri Bardi, As-Sakhawi, dan murid-murid Ibn Khaldun, ya. Nah, kemudian mungkin saya cukupkan di slide ini dulu, yaitu ada Masjid Ibn Tulun, ya. Masjid Ibn Tulun ini terkenal karena dia punya kurikulum pendidikan untuk para jamaah itu kurikulum fikih 4 mazhab, ya. Kurikulum fikih 4 mazhab. Di samping ada kurikulum tafsir, hadis, kedokteran, ya. Kedokteran itu ilmu yang sangat digandrungi dulu, ilmu kesehatan itu. Itu diantaranya saya kira pengaruh dari Imam Syafi'i yang pernah mengatakan bahwa ilmu itu cuma 2 kata Imam Syafi'i, yaitu ilmu agama dan ilmu kesehatan. Atau ilmu fikih dan ilmu kesehatan kata Imam Syafi'i. Itu maksudnya sebenarnya bukan hanya 2 ya. Maksudnya adalah engkau harus tahu ilmu kesehatan supaya engkau bisa menjaga kesehatan supaya tetap bisa belajar kedokteran gitu. Supaya engkau bisa belajar agama. Dan di Masjid Ibn Tulun ini ada perpustakaan. Nah, di sini pun pengajaran tuh dibuat level-levelnya. Ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada nihaiyah, ya. Dan kemudian ada semacam sertifikat, ada syahadah, ya, pengakuan bahwa orang ini sudah lulus dengan materi ini oleh guru ini dan seterusnya, gitu ya. Nah, inilah saya kira di antara catatan-catatan sejarah sehingga menjadi paham kita kenapa peradaban itu kemudian besar ya sejak abad ke-7 ya hingga bertahan sampai abad ke-13, 14, 15 ya. Karena memang para ulama itu bergerak dari masjid untuk mencetak dan memproduksi generasi-generasi yang kelak mereka siap merawat dan memimpin peradaban Islam itu sendiri. Karena pendidikan mereka yang berorientasi pada adab. Baik, seperti apa pendidikan berorientasi pada adab, bagaimana hakikat peradaban, saya kira itu nanti bisa dikaji pada waktu yang lain karena waktu sudah lebih dari apa yang disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih paparannya. Tadi menarik sekali, ini luar biasa ya Ustadz. Ini kalau saya lihat bagaimana perkembangan peradaban Islam yang begitu luas dan membahana di dunia ini dari mulai semenjak Rasul mendirikan masjid pertama sampai mungkin sampai Turki Utsmani ya kalau bilang dengan babak keempat itu ya kalau dalam yang dihadiskan Rasul itu babak keempat kejayaan Islam itu. Dan saya lihat tadi contoh-contohnya sangat banyak Ustadz bagaimana Islam itu berkembang bersyiar dari masjid gitu Ustadz ya. Ini saya sambil nunggu ini Ustadz kalau ada yang mau bertanya saya tadi minta angkat tangan di forum tapi sambil menunggu mungkin saya bisa bertanya Ustadz ya. Ini kan kalau kita lihat tadi luar biasa itu ya dari mulai sahabat-sahabat dari tadi Ustadz juga menyebutkan abad ke-7 mulai sangat berkembang kemudian ada dukungan dari pemerintah berarti ada tadi disebut unsur politik mereka tidak digaji gitu Ustadz ya. Nah kalau kita lihat sekarang ini kan ya wabil khusus di Indonesia Ustadz ya bagaimana masjid itu seperti yang kosong gitu ya. Kalau dibanding ya dengan tadi kegiatan tadi ada 47 halakoh dalam setiap hari itu kayaknya jauh sekali kita ketinggalan ya keadaan sekarang dengan saat itu gitu. Pertanyaannya 2 Ustadz, itu kira-kira yang menyebabkan kita sampai meluncur gitu drastis seperti sekarang ini, apakah di Indonesia Ustadz boleh ambil contoh atau di dunia secara umum, itu apa Ustadz? Tadi kan di awal Ustadz aja menyebutkan anak-anak itu jangan sampai merasa jauh dari masjid ya Ustadz. Bagaimana kita bisa menggandeng mereka karena secara demografi nanti akan banyak yang akan potensi-potensi yang bisa menjadi penerus-penerus masjid. Itu yang menyebabkan kita sampai bisa seperti sekarang ini apa Ustadz yang key message-nya itu untuk kita tahu gitu perbaikannya. Nah, jadi itu mengarah ke pertanyaan kedua. Lantas apa Pak yang perlu kita lakukan nih? Contohnya misalnya Yayasan Nurul Ummah ini kan ini baru berdiri ya di Taman Laguna Ustadz ini salah satu animo yang cukup positif saya kira ya di sini ingin mensyiarkan
Islam itu gitu di tengah-tengah, apalagi ya kalau kita lihat setahun ke belakang ya pandemi ini kan banyak memerosotkan seolah-olah seperti keimanan orang ya, semua lebih lebih khawatir, lebih cemas dan sebagainya. Dan kalau masjid itu bisa dijadikan sebagai penguat keimanan kan luar biasa Ustadz gitu. Jadi pertanyaan dua Ustadz yang menyebabkan kita ini peradaban Islam merosot selama ini nih, apa itu penyebabnya dan kan cara memperbaikinya kalau menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Gitu Ustadz. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira yang pertama ini harus menjadi kerja kolektif kolegial dengan narasi yang sama. Ya, jadi ini pertanyaan sebenarnya luas ya. Pertanyaan Bapak terlalu luas dan jawabannya juga Ustadz luas. ditingkatin aja jawabnya. Contoh misalkan begini, saya sharing ya kenapa misalkan saya pribadi dari kecil tuh dekat dengan masjid ya, menjadi pengurus masjid, remaja masjid di Medan dan seterusnya, ya sampai kuliah apa semuanya. Tapi yang saya ingat itu dulu ketika kecil itu masjid itu menyelenggarakan perlombaan ya, perlombaan. Jadi berbagai lomba itu, azan, baca Quran, hafal surat, sholat berjamaah, itu saya ngikut semua, menang semua. Saya, adik saya itu ikut menang. Nah dari situ orang-orang yang menang itu selalu dipakai buat azan. Nah, jadi saya itu dengan peci merah dulu azan ya, dari kecil. Itu satu. Ya dari situ saya ingin melihat mengambil pelajaran apa? Berikan tugas pada anak-anak kecil, berikan tugas pada anak-anak remaja, berikan tugas pada mereka. Karena kalau mereka nggak dikasih tugas, mereka kan juga bingung. Saya harus ngapain di masjid ini? Ya khawatir juga salah, khawatir juga keliru gitu ya, atau dan seterusnya. Berikan kepercayaan kepada mereka. Nah kira-kira saya dulu berikan kepercayaan itu gitu oleh orang-orang tua kami di Medan sana. Yang kedua, kemudian di samping masjid itu dibangun madrasah diniyah, ya, madrasah diniyah. Jadi sepulang sekolah, ya jam 12 gitu, kemudian jam 1 saya sudah ikut diniyah sampai jam 5. Ya, jadi pagi sekolah di umum, siang di diniyah. Ya, dan itu efektif, ya. Jadi membuat kehidupan di masjid itu ramai. Jadi apa yang membuat kehidupan, kalau kita hanya berbasis ibadah itu cuma 5 waktu kan begitu kira-kira. Tetapi kalau kita berbasis pendidikan, maka di situ akan ramai. Maka jadikanlah masjid itu sebagai pusat pendidikan. Itu baru pendidikan. Kita belum bicara lagi pusat pelayanan. Ya, di mana kita bangun pusat-pusat pelayanan yang sudah pasti akan membuat orang berada di sana. Nah, karena itu misalkan contoh ketika saya mulai masuk pada dunia pendidikan akhir-akhir ini dengan membangun konsep sekolah adab itu, di mana saya belum punya wakaf tanah dan seterusnya, sekarang sedang menggalang juga gitu ya. Maka konsep ini harus saya jalankan. Di mana akhirnya sekolah adab itu berjalan? Akhirnya dipinjamkanlah oleh salah satu pengurus masjid ya, mungkin hadir juga pada malam hari ini, di lantai 2 mereka. Jadi masjidnya ada di lantai atas, lantai 1, ini lantai 2. Lantai 2 itu ruang aula yang ada AC-nya, tapi juga jarang dipakai gitu kan. Nah disitulah saya membangun sekolah adab itu. Nah akhirnya masjid itu kan menjadi makmur. Saya jadi kepikiran, ya sebenarnya sekolah itu kita nggak perlu harus membangun gedung tersendiri pada akhirnya, karena dalam konteks melihat masjid-masjid yang banyak sepi, kita bisa berkolaborasi, dan saya sudah mulai juga kolaborasi dengan beberapa masjid yang lain ya, daripada dia kosong ya ayo kita bangun pendidikan berbasis adab di sana ya, saya punya kurikulumnya, saya punya apanya dan seterusnya, dibangun sehingga membuat karena kalau kita udah buat sekolah itu nanti orang tuanya masuk ya, kita lahirkan sekolah adab buat orang tuanya. Ada guru, kita lahirkan sekolah adab buat gurunya, gitu kan? Kemudian juga ada pengembangan ilmu, kita bangun sekolah studi Islam, wasati dan seterusnya. Jadi dinamika keilmuannya itu akhirnya muncul di sana. Nah, nanti yang penting kita jalan dulu. Nah, ketika kita jalan, maka masjid itu akan mulai ramai. Ya, tetapi kesadaran ini harus kolektif, kolegial tadi. Saya kira demikian. Wallahu a'lam.
Pak Zai, silakan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Penjelasannya masih di mute. Ini bukan Ada yang bertanya pertanyaan, tapi kayaknya, ini Pak sedikit Faisal. berita Pak Ustadz. Jadi ini Assalamualaikum Ustadz dan Bapak Ibu, saya mohon doanya. Saya Miftah dari Pontianak, ini jauh dari Pontianak ternyata Ustadz. Saya punya cita-cita membangun sekolah peradaban. Di sini luar biasa cita-citanya. Di sini kemarin dapat wakaf tanah 4 kapling beserta masjid yang sudah beli. Saat ini sedang mengusahakan modal untuk pembangunan. Jadi mohon doanya ini, saya kira ini ceritanya mulia ya. Jadi mungkin ini hanya Mulia ya, mohon doa. mulia sekali. Dan mungkin kalau tadi disebutkan ada kurikulum ya Ustaz, ini mungkin ada Miftah ini bisa dibantu ya Ustaz dengan kurikulum dan sebagainya itu Ustaz ya. Ya. Jadi nanti kepada ibu atau bapak yang kurang paham nih, saya bisa menghubungi dengan Yayasan Nurul Ummah untuk bisa dihubungkan dengan Pak Ustadz bagaimana ini dengan sekolah ini kalau mau menggunakan kurikulum dari Pak Ustadz tadi ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Saya pikir mungkin larut juga mungkin Ustadz. Jadi saya namanya Pak Faisal Pak harus di resem ya. Pertanyaan? Di resem ya. Ada yang mengangkat tangan 2 orang. Pak Ya, Faisal. Siapa ya? Pak Faisal dulu. Boleh. Ya, siapa? Assalamualaikum. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz Wido. Waalaikumsalam warahmatullahi. Videonya matiin ya Pak, maaf. Ini takut jaringannya nggak kuat. Ya, videonya dimatikan, suaranya dinyalakan. Silakan Pak. Oke, Jess. Ya, jelas, silakan. Silakan Pak. Oke. Afwan kait dengan fungsi masjid untuk anak. Ya. Fungsi masjid untuk. Nah, karena memang di tengah-tengah masyarakat ini banyak perbedaan. Halo, ya Pak. Harus mungkin bisa di chat aja Pak. Bapak Iya, tulis di kolom chat aja. Ringannya kurang bagus. Assalamualaikum. Iya. Iya, coba Pak. Ya, silakan ditulis di kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Oh ya, terima kasih Ustadz. Ini saya mau tanya masalah pemberdayaan masjid ya. Saya ada 2 pertanyaan, yaitu pertama masalah pemberdayaan masjid di masa pandemi ini bagaimana? Sebaiknya yang sesuai dengan tadi yang Ustadz paparkan. Kemudian yang kedua, apa yang kita hadapi misalnya kita ada, misalnya gini, bagaimana kita bersikap, misalnya gini, kita ada mengajukan suatu usul kepada pihak DKM, ini ternyata respon dari DKM itu kurang bagus ya. Saya sih tiap hari ada mengajukan semacam kajian Palestina gitu ke pihak DKM, ternyata pihak DKM itu responnya kurang positif. Jadi mereka itu masalah itu nanti saja, kita lagi fokus untuk pembangunan masjid. Jadi menurut saya hal-hal yang fisik yang dikejar daripada kualitas masjid itu sendiri. Itu dia, kualitas kajiannya, bagaimana pemberdayaan jamaahnya, itu bagaimana sebagai kita jamaah masjid itu bersikap terhadap ya pihak DKM itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung dijawab Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau pertanyaannya tentang bagaimana cara kita bersikap, maka tentu jawabannya adalah bersabar.
karena DKM kan juga manusia. Jadi manusia itu kan juga bergerak dengan ilmunya dan pengalamannya dan mungkin kepentingannya. Jadi dan itu tantangan lah, tantangan dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti tidak mulus-mulus saja. Ide itu kan untuk didiskusikan, ya. Tetapi tentu jangan sampai kemudian membuat kita lemah semangat. Yang namanya dakwah itu kalau mudah-mudah saja tentu tidak menarik, ya. Jadi selalu kita membiasakan diri dengan manajemen konflik, itu namanya konflik dan agama bicara konflik manajemen. Mungkin kalau hari ini kita usul kita ditolak, mungkin kita juga harus melihat jangan-jangan pengurus memang juga sedang sibuk, atau memang dia tidak tahu harus bagaimana. Ya, saya kira tidak ada salahnya juga untuk mengajukan saja, Pak, mohon izin saya jadi panitianya, saya akan mengkaji dan seterusnya, dan apa-apa yang Bapak khawatirkan nanti saya akan pastikan itu tidak terjadi. Saya kira kalau sudah terima beres, mereka juga akan ini. Minimal itu yang biasanya saya kerjakan dimanapun, baik di Majelis Ulama Indonesia Pusat mau di organisasi lainnya, biasanya saya karena biasanya ada kaidah itu man usul mas'ul. Jadi siapa yang usul, dialah penanggung jawabnya, gitu kan? Ya sudah, nggak apa-apa. Ini namanya untuk umat ini kita nikmati, ya. Insyaallah. Ya, kan banyak protokol kesehatan nih, itu bagaimana menyikapi pemberdayaan masjid di masa pandemi? Pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz. Pemberdayaan masjid ini mungkin perlu didiskusikan pemberdayaan seperti apa ya. Ada satu masjid yang kemudian saya kunjungi, ya. Masjid itu menanam tanaman di pekarangan masjid yang luas. Dan disepakati dengan emak-emak yang ada di sana, pokoknya ini yang beli emak-emak. Oh, itu satu bentuk kemandirian pangan itu di sana. Ya saya ada buat videonya tuh di YouTube itu. Ya bagaimana DKM membuat kesepakatan dengan emak-emak untuk tanaman yang ditanam di sekitar itu nanti bagi hasil dan kemudian dibeli oleh emak-emak. Hasilnya itu kan satu contoh kemandirian saya kira. Ya, atau kemudian dibuat kesepakatan bahwa masjid ini membuka usaha perekonomian dengan harga yang pasti lebih murah dari mart-mart yang ada, ya, dan karena harga di mart-mart itu mahal ya, tidak murah. Nah, kemudian dibuat kesepakatan dengan jamaah untuk kebutuhan dasar itu dibeli di tokonya masjid ini. Itu juga bentuk kemandirian. Atau pasar jamaah masjid. Bagaimana kita mengoptimalkan berkumpulnya jamaah itu bukan hanya untuk sholat. Mereka nggak saling kenal. Tetapi kemudian, dan ini juga dilakukan di beberapa kelurahan gitu ya, terciptalah pasar berbasis grup WhatsApp itu. Jangan lupa peran masjid adalah mengedukasi kelas muamalah di sana sehingga mereka menjadi penjual yang benar dan difasilitasi oleh masjid dan seterusnya. Ini juga salah satu bentuk pemberdayaan di tengah pandemi dan itu relatif terbukti cukup membantu khususnya kawan-kawan yang mungkin diuji dengan PHK di masa pandemi ini, lumayan mengurangi kesulitan mereka. Saya kira itu 3 contoh ya yang mungkin saya share dari lingkungan terdekat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih.
Ini saya bacakan aja pertanyaan, mungkin yang pertanyaan terakhir karena juga sudah lalu. Ini pertanyaannya ada dua, Ustaz, dari Pak Rusdiana. Yang pertama mengenai tadi yang pertanyaan terkait dengan posisi anak yang Ustaz, kan di kebiasaan ya takdib nih. Istilah pertama dengan posisi yang Rudi yang ya takdib hanya dua. Ini pertanyaan Pak Rusdiana ini istilahnya ini. Hanya dengan posisi ya takdib supaya anak aku gitu. Ada pertanyaan ini apakah ada khusus yang menentukan bagaimana ini dengan jemaah yang pengingat khusyuk, sedangkan pada anak yang sedang diajarkan kebiasaan pengingat untuk mengunjungi masjid. Sedangkan jadi bagaimana menyelaraskan tadi kebiasaan anak dengan jemaah yang akan yang juga di masjid dari untuk usia. Silakan menyelaraskan sedang biasa anak dengan mohon maaf Pak Zai, saya suaranya tidak Oh, putus-putus ya. Di chat Ustadz, ada di chat. Bisa dibaca Ustadz. Maaf Pak. baik. Saya coba baca ya. Mungkin ini yang dimaksud. Ya. Terkait posisi anak di masjid, jika dihadapkan dengan ketentuan fikih, misalnya ketenangan, apa hukum ketentuan fikihnya? Bukan sekedar takdibnya. Jadi tentu saja ketika kita membawa anak ke masjid, maka orang tua harus membiasakan anak itu untuk menghormati masjid. Ya, ini yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Jadi dan itu membutuhkan pembiasaan. Misalkan saya buat akad dengan anak ketika masih kecil, belum 2 tahun gitu. Kalau kemudian nanti di masjid kita pulang, nah akhirnya kita lepas dia bermain. Ketika sholat kita pulang, gitu ya. Nah sehingga itu membentuk karakter ya. Dan yang berikutnya orang tua itu juga perlu memonitor ya, perlu monitor ketika anak-anaknya itu. Jadi gini, kadang-kadang saya sering juga meminta anak berangkat dulu ke masjid, saya belakangan. Ya, jadi nanti saya dari belakang bagaimana anak-anak itu ketika diganggu kawan-kawannya. Apakah dia tetap istiqomah itu? Nah itu kalau dia bisa kokoh berarti telah masuk pelajaran adab kita untuknya. Artinya ini membutuhkan kebersamaan. Membangun adab anak itu kita butuh kerja-kerja kolektif, kolegial gitu ya. Sehingga orang tua perlu dilibatkan. Jadi jangan sampai saya juga melihat bagaimana orang tua banyak yang membawa anak, tapi mereka tidak bertanggung jawab dengan anaknya. Tapi di sisi lain juga ada pengurus DKM yang marah-marah. Nah, itu fenomena yang sebenarnya tidak pas. Ya. Jadi dari sisi orang tua perlu kita sempurnakan dan dari sisi para DKM juga disempurnakan. Itu butuh bimbingan saja. Karena masalah yang nggak ada yang bimbing, akhirnya dia buat aksi. Ya, misalkan ketika sholat kita buat selang-seling, yaitu antara bapak anak. Ini peran daripada imam. Jadi memerintahkan ya, karena kalau jamaah kadang-kadang tidak enakan, tapi imam bisa sebelum sholat dia menghadap ke belakang ya sambil mengatakan rapatkan dia bisa katakan ya bahwa yang ini tolong dirapihkan dan itu selang-seling anak-anak selang-seling, maka itu sangat bisa ya. Jadi dari berbagai sisi saya kira untuk dilakukan. Jadak kalau terus jadak terus yang kedua adalah kalau saya punya sekolah dengan konsep adab dan Al-Quran, orang manhaj apa yang kami dalam sekolah. Menurut Ustaz, kedudukan manhaj itu seperti apa dengan adab? Manhaj itu penting ya. Jadi manhaj itu artinya apa? Metodologi, ya jalan. Jadi ketika kita membangun satu sekolah, maka berarti kita sedang membangun satu kurikulum. Maka kurikulum itu harus disosialisasikan. Ya, standar kompetensi lulusannya akan seperti untuk mencapai SKL tersebut, apa kurikulum yang harus dibangun? Targetnya seperti apa? Nah, itulah dibutuhkan general studium. Ya.
Saya sering membiasakan mengawali dengan general studium, mengundang banyak pihak untuk mendengarkan paparan kita tentang konsep sekolah kita, sehingga dari situ nanti terjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat memang wajar mereka bertanya-tanya, tentu saja karena dunia media dan seterusnya yang kemudian juga mengkhawatirkan dan seterusnya, sehingga ini peran kita, tantangan di tengah masyarakat untuk menjelaskan tentang ide kita ya, secara ilmiah, secara baik, sehingga mereka mampu menangkap pesan-pesannya ya. Saya kira itu yang perlu untuk dilakukan. Jadi kalau Ustaz. bagaimana kedudukan manhaj itu, kedudukannya sangat penting dalam agama ini ya, karena kita butuh metodologi dalam berdakwah ini. Saya kira demikian. Kadang Ustaz, tambahan, kadang jamaah itu mempertanyakan, mungkin mereka tidak mengerti juga manhaj seperti apa, jadi lebih cenderung mengkonotasikan ini ikut manhaj salaf sunnah nggak gitu. Nah, yang kadang-kadang mereka mendiskusi ini ikut salaf, ikut sunnah atau enggak sekolahnya. Nah, itu pertanyaan relevan atau tidak dengan manhaj itu sendiri. Jadi mempertanyakan posisi apakah sekolah ini mengikuti sunnah atau tidak. Ya saya paham lah maksud sunnahnya kemana gitu. Cuman Ustadz kan punya kelola adab juga. Nah, bagaimana tuh memposisikan, apakah memang dibiarkan saja pertanyaan itu atau memang kita fokus kepada kurikulum yang kita bangun gitu? Jadi kita harus fokus dengan kurikulum yang kita bangun, itu penting. Tapi juga kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat, itu juga hal yang sangat penting. Makanya dalam supervisi pendidikan itu ada supervisi hubungan masyarakat, ya, agar masyarakat itu memahami. Ya, jadi saya bisa meraba sebenarnya bagaimana karakteristik antropologi masyarakat di sekitar Bapak, ya. Tetapi jawaban singkatnya adalah bangunlah hubungan masyarakat dengan mereka. Kalau perlu bangun general studium sehingga mereka paham betul dengan target-target sekolah dan misi kita, sehingga hal-hal yang mereka masih ragukan itu terjawab. Itu tantangan kita, karena kalau kemudian mereka sudah paham, mereka akan jadi pendukung kita yang paling setia, insya Allah. Ya, hanya saja mereka tidak paham. Jadi jangan juga mengabaikan, ya, tetapi juga harus lihat prioritasnya ya, karena dalam hal ini yang penting kita ini yang paling utama meyakinkan ketua DKM, meyakinkan RT, RW, dan tokoh masyarakat, itu yang saya kira paling utama ya dalam politik di tengah masyarakat. Karena hidup ini kan penuh dengan ya hal-hal yang membuat menarik ya hidup ini. Saya kira demikian. Jazakallah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Ini ada satu terakhir Ustadz, mohon Pak Hidayat, silakan Pak Hidayat. Ya. Oh iya Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat. Ustaz, mungkin singkat pertanyaan gini, Ustaz. Tadi terima kasih pemaparannya Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sehat, semua jamaah juga beserta keluarga. Jadi begini Ustaz, tadi dijelaskan bahwa gini, melihat perkembangan demografi dan seterusnya, jadi kebutuhan tempat ibadah dalam hal ini masjid mungkin suatu keniscayaan Ustadz ya. Tentu di satu sisi itu akan menjadi siar karena menambah tempat ibadah dalam ini masjid. Tapi dalam hal nanti masjid sudah berdiri Ustadz dan memang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh lah atau berdekatan Ustadz ya. Sebagai contoh misalnya mungkin di Medan juga gitu Ustadz, di Pekanbaru lah Ustadz. Pekanbaru itu kan terkenal sebagai julukan kota 1000 masjid ya, karena dia masjid itu banyak di situ tuh. Kalau kita jalan berapa puluh meter tuh udah ada masjid segala macam. Nah, bagaimana supaya kalau memang nanti mudah-mudahan di sekitar kita inilah atau di kawasan kita ini banyak masjid yang nanti akan dibangun gitu Ustadz ya. Bagaimana supaya tidak mengarah ke yang tadi At-Taubah ayat 107 tadi Ustadz ya, malah jadi menimbulkan bencana. Tentu itu bukan suatu yang menjadi tujuan Ustadz ya. Justru yang jadi tujuan kan adalah tadi yang bagaimana memakmurkan di surat At-Taubah 18 gitu kan. Nah itu bagaimana Ustadz? Tentu kan pasti niatnya semua baik Ustadz ya. Apalagi tadi
Di Al-Quran juga Ustadz menyampaikan bahwa dasarnya sebenarnya itu harus dilandasi oleh takwa kan Ustadz ya. Dalam mendirikan masjid, tadi ayat berapa tadi saya lupa. Nah itu bagaimana Ustadz pendapat Ustadz atau pandangan dan nasihat Ustadz? Jazakallah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang namanya mengikhlaskan niat itu di awal, di tengah. Ya, jadi di awal dan di tengah. Jadi di awal kita mengawali dengan niat yang lurus, di tengah juga kita memperbaharui niat kita. Saya kira jangankan membangun masjid ya, kita naik mobil saja ya, mungkin mobil kita bagus gitu ya, kemudian ketemu mobil tetangga kita lebih bagus, pasti juga ada muncul ya perasaan ingin membanggakan mobil kita, atau jam yang kita pakai, atau pakaian kita, itu hal-hal yang umum. Ya, itu sifat manusiawi, maksudnya tidak bisa ditolak. Tetapi sebaik-baik manusia adalah ketika dia sadar bahwa dia telah masuk kepada area kesombongan, dia segera beristighfar kepada Allah, memperbaharui niatnya, dan kemudian melanjutkan kehidupan. Jadi jangan sampai dia mundur, jangan sampai kemudian dia berubah, tidak. Jadi agama ini mengajarkan kepada manusia untuk selalu memperbarui niat. Sama seperti sholat ya. Ini sebenarnya ambil inspirasi dari sholat. Sholat itu ketika kita sholat, itu jin itu begitu ingin mengganggu kita. Sampai kemudian kita mulai terpalingkan untuk memikirkan hal-hal yang lain. Apa kata Nabi SAW? Bukan kemudian dibatalkan sholat. Tapi kemudian kita tersadar, meludah ke kiri, an-nafakh, kemudian kita berlindung kepada Allah, berta'awuz. Dan kemudian lanjutkan kembali sholatnya. Ya, ini satu contoh bagaimana kemudian jangan pernah kalah dengan dengan gangguan-gangguan yang akan memundurkan kita. Justru itu adalah tantangan, tugas kita istighfar, bertobat kepada Allah, perbarui niat, lanjutkan. Begitu juga dalam masalah masjid. Kita bangun masjid lebih bagus, lebih cantik, lebih ramai, lebih makmur. Itu adalah untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari ridho manusia. Apa cirinya bahwa itu tidak mencari ridho manusia? Cirinya kita enggak bertambah semangat dengan pujian. Kita juga enggak pernah mundur karena cacian. Orang itu ikhlas. Tapi kalau begitu kita menjadi bertambah semangat karena pujian dan semakin bertambah lemah ketika adanya hal-hal yang membuat kita lemah dari manusia, maka berarti di sana keikhlasan kita sedang ditantang Allah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih. Semua pertanyaan kita sudah sampai. Malam ini yang sampaikan kita sudah Jai, saya ambil alih dulu. Baik, terima kasih. Ya, Pak Jai. Halo, Pak Jai. Baik, saya ambil alih dulu karena Pak Jai suaranya terputus. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri ya pengajian online ini. Silakan Ustaz. Bagaimana? Maaf, Pak. Halo Ustaz. Ya. Tutup. Bacain doa penutup Ustaz untuk menutup acara pengajian online ini. Bapak Ibu semuanya, bertawasul dengan seluruh kelelahan kita 1,5 jam ini atau 1 jam 45 menit ini mengkaji masalah agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan keberkahan yang banyak untuk kita semuanya, dan Allah jaga diri kita dan keluarga kita.
dari COVID-19 pada khususnya dan hal-hal yang buruk lainnya pada umumnya. Al-hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih, Pak Ustaz.